Begitu Anda membaca judul atau pertanyaan dari video ini, Anda langsung berpikir jawabannya. Musik klasik itu musik yang kuno, musik yang komponisnya udah lama mati, terus kemudian musiknya tuh biasanya panjang, bertele-tele, terus kemudian kalau Anda langsung berpikir, oh simfoni nomor 5 dari Beethoven, pasti bunyinya teng 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 teng, teng 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 teng, terus ta 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 ta. Baik orkes ini, orkes itu mainnya akan sama terus. Sonata patetik dari Beethoven atau sonata appassionata pasti bunyinya sama. Pianis ini, pianis itu akan mainnya sama. Ada benernya, ada juga yang nggak begitu tepat. Jadi ini adalah kalau kita ngomong soal musik klasik biasanya kita mikir soal preservasi dari karya seni tersebut. Kalau buat saya preservasi itu harus dalam bentuk arsip dan arsip itu harusnya tempatnya di museum bukan di gedung pertunjukan, di concert hall. Sebuah pertunjukan langsung atau live performance itu harus buat saya ada kreativitasnya, ada elemen unpredictable atau tidak terduga dan jati diri karakteristik dari sang performer, dari sang pemain untuk kemudian berkomunikasi dengan penonton. Kalau preservasi itu memang mainnya harus persis seperti partiturnya, jadi seperti mereproduksi seperti tepat apa yang ditulis oleh komponisnya. Dan buat saya itu adalah satu hal yang membosankan. Buat saya aset karya seni itu harus dilestarikan, bukan dibekukan. Bukan seperti es batu yang ditaruh di freezer. Dan itu berlaku untuk musik etnis maupun musik klasik juga. Jadi buat saya semua jenis musik itu harus bisa menginspirasi untuk menjadi karya seni baru. Makanya musik itu akan terus hidup baik dari zaman kapanpun sampai sekarang. Dan memang musik klasik itu pengertiannya sangat luas ya. Ditulis dari abad 13, 14 sampai sekarang. Ada yang namanya zaman barok, ada yang zaman renaissance, sampai classical, ada yang namanya classical beneran, yaitu Haydn, Mozart itu tuh classical. Terus romantic, impresionistik, sampai sekarang seperti komponis seperti John Williams. Kalau Anda dengar musiknya Jurassic Park atau Star Wars itu oleh John Williams. Musik simfonik, musik klasik. Atau musik saya juga, Rhapsody Nusantara itu juga musik klasik. Makanya saya ingin menawarkan istilah yang baru yang saya kira lebih tepat yaitu musik sastra. Musik sastra itu adalah musik yang tertulis. Karena apa yang kami geluti ini adalah musik yang tertulis, di mana itu eksis dalam bentuk partitur dan itu bisa dimainkan oleh siapa aja. Tapi kemudian setiap komponis pasti ingin meminta para pemain dari musik kami itu untuk kreatif dan memasukkan elemen dirinya sendiri ke musik yang kita tulis itu. Nah, sekarang kita pecah satu-satu elemen-elemen dari musik klasik ini. Kita mulai dengan durasi. Kenapa sih biasanya durasinya tuh bisa panjang gitu? Kenapa nggak kayak musik pop di mana 3 menit, paling juga 4 menit itu udah panjang ya buat musik pop. Nah ini karena musik klasik ini punya struktur selalu. Memang ada musik klasik yang panjangnya cuma 2-3 menit seperti banyak yang saya mainkan di video-video saya yang sebelumnya. Tapi kalau udah kita ngomong soal variations, rondo, sonata apalagi, itu selalu ada struktur yang jelas. Tapi sebetulnya kita bisa bilang bahwa hampir semua atau mungkin 99% lah ya, cara membuat atau membangun musik ini itu adalah ide dan pengembangannya. Kalau lebih sederhana lagi bisa dibilang ini tema dan variasi. Itu selalu gitu. Nah, tema itu bisa berupa melodi, bisa berupa misalnya motif. Motif itu adalah bagian yang paling kecil dari melodi atau dari elemen musik tersebut. Jadi bisa dibilang itu kayak molekulnya gitulah dari musiknya. Dari motif yang sangat kecil itu bisa jadi karya yang bisa sampai 1 jam, 2 jam panjangnya gitu. Nah, motif itu apa? Kita bisa mikir misalnya lagu yang sangat terkenal. Ini misalnya.
itu simfoni nomor 5-nya Beethoven. Motifnya apa? Sebetulnya motifnya adalah 3 not pendek dan 1 not panjang, ya kan? Terus nanti diulang, nadanya beda. Tapi tetap 3 not pendek dan 1 not panjang terus. Selalu 3 not pendek, 1 not panjang. Diulang-ulang, dikembangkan. Jadi itu tema dan variasi. Ya, dan kemudian motif itu bisa macam-macam. Ada juga motif berupa ritme. Anda tahu kan, pasti Anda tahu dong. Mission Impossible. Tarara, darara, tara, tara, tararara. Itu adalah ritme 3, 3, 2, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, sekarang dari mana orang bisa dapat motif ini? Karena motif itu kan sebenarnya ide kan. Ide itu bisa dapat dari mana? Dari mana-mana. Ini contohnya kalau Mission Impossible itu dulu komponisnya Lalo Schifrin namanya. Lalo Schifrin itu sebenarnya dia bikin musiknya itu dari zaman saya kecil dulu. Itu kan film seri dulu. Ingat gak di TVRI? Nah, saya bisa ngebayang dia tuh cari ide gitu loh. Ini motifnya kita dapat dari mana nih gitu. Terus dia lihat-lihat deh. Mission Impossible. M-I. Nah, kode Morse-nya apa? Kalau M itu pip pip. I itu adalah pip pip. Jadi pip 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 pip. Terus dia ulang-ulang aja. Pip 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 pip. Terus dia itu nih kalau panjang 3, kalau pendek itu 2. Jadi pip 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 dari MI. Terus dia pikir ya udah ini aja, motifnya adalah motif ritmis, yaitu ta 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 ta. Jadilah tuaga 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 tuaga. Tinggal ditambahin. Dan seterusnya. Itu caranya kita dapat motif. Dan motif itu kita bisa dapat dari mana-mana. Makanya saya tuh kemana-mana selalu bawa nih buku kayak begini. Ini emang buku spesial dibikin buat saya. Jadi ukurannya kecil bisa masuk tas. Jadi kadang-kadang saya lupa bawa dompet. Kadang-kadang saya lupa bawa handphone. Tapi saya nggak pernah lupa bawa ini. Karena ini buku masih baru sih. Tapi buku yang lama penuh dengan coretan-coretan yang sangat pribadi ya, karena itu ide-ide. Jadi saya kemana aja itu saya tulis ide-ide untuk kemudian dikembangkan. Tapi yang paling penting itu adalah ide. Kalau udah ada ide, kita harus bisa mengembangkannya dan disitulah mulai kita butuh teknik komposisi untuk mengembangkan ide-ide itu. Nah, motif itu juga bisa melodis. Jadi artinya bukan ritme tapi melodi. Misalnya variasi yang sangat pendek ini namanya Happy Go Lucky Variations yang saya bikin. Motifnya adalah jadi tara tara ta. Variasinya nanti jadi temanya ini. Terus naik. Terus naik lagi. Dan seterusnya. Variasinya gampang. Ini naik, dibalik aja. Terus tadi kan dibalik. Jadi aslinya adalah. Variasinya gitu kan, gampang banget kan bikin musik. Terus variasi berikutnya adalah diulang aja ininya kirinya. Jadi ini ada not yang diulang. Kedengeran? Jadi aslinya adalah variasinya ya kan? Jelas kan? Oke, ini saya mainin secara komplit cuma 1 menit. Happy Go Lucky Variations.
Itu tadi Happy Go Lucky Variations. Nah, sekarang itu kan motif asli dari saya. Gimana kalau kita bikin variasi dari lagu yang udah terkenal? Misalnya Balonku Ada 5. Balonku ada 5. Kita ambil aja motif dari situ. Itu melodi kan panjang. Kita ambil aja motif. Gitu kan. Jadi kita bisa bikin motif itu terus kemudian kita ulang-ulang aja dengan tangan nada yang lain. Misalnya ini baru komplit. Tapi dengar kan? Bukan melodi komplit. Belum komplit, baru komplit. Gitu. Nah, terus ini nanti bisa dibikin variasi dengan motif ini. Misalnya, ini kan. Dan seterusnya. Itu saya bisa bikin variasi karena saya nggak ngambil melodi utuhnya, tapi karena saya potong, saya ambil motif dari situ, yaitu terus. Dan seterusnya. Terus motifnya saya balik. Dari, saya balik. Terus komplit deh. Seterusnya. Ya, jadi melodi yang udah ada kita ambil, kita ekstrak motifnya. Oke, saya dengerin sedikit deh dari Variations on Balonku Ada 5. Ini ciptaannya A.T. Mahmud aslinya. Oke. Dan seterusnya. Nah, sekarang ada bentuk variasi yang lain, yaitu A, terus B, terus diulang lagi A, persis. Terus C, terus diulang lagi A, terus D. Jadi A, B, A, C, A, D, A, E. Terus sampai AF, sampai AZ. Bisa panjangnya terserah seberapa. Tapi ada elemen yang menyatukan semua itu, yaitu A. Dan A itu adalah satu, misalnya bisa dibilang satu melodi yang diulang-ulang terus. Tapi karena diseling-selingin, jadi kita nggak ngerasa bosen ya karena ada selang-selingnya itu. Itu namanya rondo. Nah, jadi saya bisa kasih contoh yang pendek aja. Sebuah mini rondo yang saya bikin waktu itu untuk jelasin ke anak saya, Alicia. Ini cuma A, B, A, C, A, D. Gitu aja.
A-nya adalah ini. Terus B, dan seterusnya. B, C itu bisa karakternya beda banget, bisa kontras, bisa nggak ada hubungannya. Soalnya selalu harus ada elemen yang menyatukan seluruh karya itu. Elemen itu boleh motif, boleh melodi yang sama, boleh juga section. Nah, kalau rondo itu adalah satu section, yaitu A yang selalu muncul lagi. Yang membuat kita jadi nggak hilang gitu loh. Waktu dengerin itu, oh ini kita kesini lagi. Karena memang mendengarkan musik klasik itu bukan mendengarkan pasif ya, bukan enak di telinga, tapi justru bikin kita aktif berpikirnya. Karena oh ini begini gitu loh. Kayak kita tuh menemukan peta misteri, justru pertanyaan-pertanyaan yang kita pengen, ini kok begini, ini kayak begini gitu. Kayak film aja, kayak film pembunuhan, ini siapa yang bunuh ya gitu loh. Terus nanti, oh ternyata bukan ini gitu loh. Jadi itu serunya musik klasik ya. Seperti tadi tuh, balonku kan saya kayak ngasih pertanyaan nih. Terus, oh ternyata, gitu. Jadi kayak dikasih teaser, ini loh, gitu. Ini juga kita harus mendengarkan dan kita harus selalu fokus ya untuk mendengarkannya. Makanya kalau di gedung konser gitu kan kita nggak boleh berisik. Karena ya memang semua orang pengen dengerin dan pengen mengikutin. Dan musik itu ada alurnya yang kita mesti tahu. Oh strukturnya itu apa? Variations atau rondo atau macam-macam yang akan saya jelaskan berikut ini. Tapi anyway, ini mini rondo dulu yang pendek cuma A, B, A, C, A. Mini rondo. Nah, Anda dengarkan A, B, A, C, dan seterusnya. Ada rondo yang sampai A, B, A, nggak tahu, J, K, L, M, dan seterusnya. Ada, tapi kita mesti mulai dulu deh untuk permulaan, ya kan. Nah, sekarang jadinya sekarang Anda tahu kenapa kalau musik klasik itu susah didengerin misalnya di mobil. Karena memang desibelnya dan range-nya bukan hanya range lembut dan kerasnya ya, tapi juga karakternya gitu tuh bisa bermacam-macam dan jadi desibelnya tuh juga gede banget dan kalau di mobil kan desibelnya jadi tertekan gitu kan, nggak yang sangat lembut nggak bisa kedengeran gitu loh. Dan juga kemudian ternyata musik klasik sedikit kita harus berpikir ya, kita harus fokus untuk dengerin musiknya. Jadi mungkin malah kadang-kadang suka rada bahaya ya dengerin musik klasik di mobil karena terus jadi oh ini begini, lupa deh nyopirnya gimana. Jadi ya dengerin musik yang udah benar-benar kita udah kenal aja kalau di mobil. Jangan dengerin musik yang baru terus pengen oh ini begini gitu. Dengerinlah apa gitu, Fur Elise, apa yang enak-enak gitu di mobil. Oke. Tapi ya kalau kita berpikir
dengan mendengarkan musik itu sebenarnya mencerdaskan kita ya. Dan dulu tuh musik berkembangnya di zaman Renaissance tuh sama ritmenya berkembangnya antara sains, antara ilmu pengetahuan dan musik. Dua-duanya berkembang dan dua-duanya memang menaikkan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan musik. Dan ingat pada waktu itu musik adalah satu hal yang lebih nggak mudah didapatkan karena zaman dulu belum ada CD player pun nggak ada. Jadi kita kalau mesti dengerin musik ya semua orang makanya bisa main instrumen biar bisa denger musik. Nggak bisa masuk ke hotel ada musik. Musik tuh nggak di mana-mana dulu ya. Itu. Nah, sekarang kita berangkat ke bentuk lain di musik yang lebih ribet. Namanya polifoni. Poli itu banyak, foni itu suara. Jadi suaranya banyak. Jadi ini sebenarnya bukan hanya melodi dan iringan. Tapi melodi ditumpuk dengan melodi gitu. Kalau secara sederhana itu sebetulnya kita tahu semua lagu ini nih. Ya kan? Jadi terus mulai deh di sini. Ya kan? Melodi yang satu datangnya telat, terus yang satu telat gitu. Nah itu yang paling sederhana. Saya akan mainkan yang sedikit lebih kompleks, tapi nggak kompleks-kompleks banget. Yaitu ini, sebuah tribute untuk Scarlatti. Scarlatti itu seorang komponis piano pertama. Sebenarnya dulu bukan piano namanya, tapi masih harpsichord. Waktu itu belum bisa main keras dan pelan, jadi semuanya tuh pokoknya mukul aja gitu loh. Dan kalau udah begitu, ya dia nggak bisa bikin nuansa keras dan lembut kan. Jadi kebanyakan dia main bentuk polifoni yang namanya kanon ini. Kanon itu yang sahut-sahutan, yang paling sederhana. Jadi nanti di bagian tengahnya di karya ini, sebenarnya kiri dan kanan main sama. Tapi kiri telat masuknya jadi. Dan seterusnya. Pokoknya kiri dan kanan itu sebenarnya sama, tapi kiri telat masuknya. Itu sedikit bimbingan dari saya untuk mendengarkan musik ini. Terus ya ada 12 detik kayak pembukaan gitulah. Dan itu nggak persis sama, artinya masuknya tangan nadanya beda. Yang pertama adalah, yang kedua adalah, jadi gitu. Terus ada gitu ya. Jadi ini saya minta kalian untuk mendengarkan aktif, oke? Bahwa tangan kiri adalah tangan kanan yang masuknya telat. Homage to Scarlatti, sebuah tribute untuk Scarlatti. Nah, Anda dengarkan kanonnya tadi, sahut-sahutannya, itu kanon namanya. Nah, kanon yang paling terkenal saya kira adalah kanon oleh komponis Jerman Pachelbel. Anda pasti pernah dengar, itu bunyinya. Dan seterusnya. Dan ini sekarang saya mau ngomong soal motif dan kanon secara bersamaan. Jadi kalau misalnya Anda pengen bikin musik, Anda kan tadi saya bilang bisa ngambil musik apa aja, terus diambil motifnya aja. Kayak tadi balonku, saya ambil motifnya aja. Ya kan? Nah, Maroon 5, Adam Levine,
itu dia bikin lagu namanya Memories yang bagus banget. Dia tulis tahun lalu ketika manajernya meninggal, dan kemudian ini tribute untuk almarhum manajernya itu. Coba cari di YouTube, lagunya asik banget. Nah, ini lagu sebenarnya dia ngambil dari Pachelbel dari kanonnya itu. Tapi kemudian dia ambil motifnya aja. Dan motifnya sebetulnya adalah ya kan? Kalau saya bilang tadi motif itu bagian kecil dari melodi, sebenarnya motifnya adalah dan seterusnya. Ya kan? Jadi motif di sambung-sambung aja jadi ya kan? Gitu. Nah, Adam Levine dia ambil motifnya terus dia nyanyiin deh. Lagunya adalah terus dia ada twist, ada belokan. Nah, itu yang aslinya dia. Tapi motif utamanya dia ambil dari. Kalau saya mainin aslinya, terus dia belokin. Nah itu. Nah saya bikin satu rangkaian lagu namanya Happy Birthday Remix. Di mana saya ngambil lagu-lagu pop yang diambil dari lagu klasik. Kadang-kadang motifnya, kadang-kadang komplit. Terus kemudian saya masukin elemen Happy Birthday juga. Happy Birthday saya juga ambil motifnya aja dari Happy Birthday. Jadi ini gabungan dari 3 lagu. Lagu klasik, lagu pop yang dari lagu klasik itu, dan Happy Birthday. Ini ada 12 lagu, saya mainin salah satunya, ya udah saya mainin ini aja. Memories dari Adam Levine, dari Maroon 5, yang saya kasih judul Memories of Pachelbel. Nah, Anda dengarkan elemen-elemen semua dari Pachelbel, dari Maroon 5, dan Happy Birthday. Saya pengen tunjukin aja nih. Jadi sebenarnya harmoninya Pachelbel juga dia ambil. Tapi dia ubah ritmenya. Gitu. Jadi harmoninya, akordnya dia ambil, motifnya dia ambil, ritmenya dia rubah, dan kemudian ada perubahan sedikit di gitu. Oke. Nah, ada dengar nggak tadi motifnya Happy Birthday saya masukin di melodinya Pachelbel atau Maroon 5? Nggak tahu. Dua-duanya kan sama. Ini
Ya kan jadi? Dengar kan? Oke? Dengar ya? Yes, oke. Nah, sekarang kita naik kelas. Lebih ribet lagi. Saya ngambil lagu dari Ambon namanya GPGP. GP dia sampai loyo apa gimana gitu. Saya ambil motifnya. Jadi lagunya adalah oke. Motifnya adalah jadi ada repeated notes, ada note yang diulang. Oke. Dari situ saya ambil motifnya, terus kemudian saya bikin variasi, terus kemudian saya bikin polifoni, di mana ini akan bertumpuk-tumpuk nantinya. Saya kasih contoh sedikit polifoninya. Dan seterusnya. Terus kemudian polifoni itu bisa dimainkan dengan cara ritmenya dibikin 2 kali lipat lebih lambat. Jadi misalnya jadi nanti kalau saya main itu dengerin ya. Tahu-tahu ada lagu GPGP tapi 2 kali lebih lambat, yaitu dan seterusnya. Ya, mendengar aktif. Melodinya ada di atas atau di tengah atau di bawah, tapi semuanya sahut menyaut. Terus kemudian ditambah lagi, tadi kan saya ngomong soal motif Mission Impossible. Di sini saya pakai motifnya Lalo Schifrin, yaitu 3-3-2-2. Tarada, darada, darada, tarada, tarada, tarada. Tapi itu motif kan bisa dipakai oleh siapa aja. Jadi saya bikin variasi dari GPGP dengan motif Mission Impossible, yaitu dan seterusnya. Saya mainin komplit. Prelude dan toccata dari GPGP.
GP dia sampai loyo. Asik kan? Ribet kan? Ribet tapi asik kan? Moga-moga kan? Karena ini udah dicampur semua yang tadi saya ngomongin dari variasi, motif, strukturnya, polifoni, ritme, dan sebagainya. Jadi Anda udah bisa ngikutin nih alurnya kayak apa. Saya masih belum ngomong satu elemen lagi, yaitu soal tekstur. Tekstur itu adalah, ya tekstur kan, jadi ketebalan dan ketipisan dari suara tersebut. Jadi kalau ini, saya main ini, kita bisa bilang ini tipis karena cuma satu garis, satu line. Tapi begitu saya udah mulai, itu udah mulai tebel. Dan terus kemudian tekstur ini kita bisa mainkan dengan banyak variasi ya. Dan kadang-kadang saya bikin variasi melodinya sama terus, saya nggak potong-potong sebagai motif, nggak pindah-pindah tangan nada. Saya hanya mainan tekstur aja, tekstur dari piano. Dan kalau orkes ya itu lebih gampang lagi sebenarnya karena teksturnya tinggal ambil beberapa instrumen, diganti-ganti kombinasinya sehingga bikin tekstur yang sangat kaya dan sangat warna-warni ya. Dan ini saya ambil lagu dari Kasih Ibu. Ini dari seorang komponis, seorang songwriter yang harusnya jauh lebih terkenal karena buat saya sih beliau hebat banget, SM Mokhtar, dia orang Makassar. Nah, Kasih Ibu ini saya bikin variasi, bagian pertamanya benar-benar cuma dari teksturnya aja. Jadi gimana bikin iringan dari melodi Kasih Ibu ini. Dan tekstur itu termasuk bahwa melodi itu dipindahkan ke atas, ke bawah, dan sebagainya. Jadi bisa aja melodinya ada di tapi bisa juga dengar ya, itu ada di bawah tuh, bawah banget. Kasih Ibu. Terus naik. Oke, jadi ini saya mainkan cuplikan dari Variations on Kasih Ibu, di mana bagian pertamanya adalah tentang variasi tentang tekstur aja. Oke.
itu tadi macam-macam tekstur dari Kasih Ibu. Nah, banyak lagu-lagu klasik, Haydn, Mozart gitu tuh, yang ingin sebetulnya bahwa pemain musik mereka itu kreatif. Jadi artinya mereka memberi satu section, satu musik itu, terus kemudian musik itu mereka minta untuk diulang. Tapi kemudian ulangannya itu harus diimprovisasi. Kita selalu lihat sonatanya Mozart itu dimaininnya kayaknya 2 kali. Bagian pertamanya itu bagian pertama, terus diulang lagi, terus habis itu baru ke bagian pengembangannya deh. Nah, banyak orang mikir ngapain sih ini dimainin 2 kali gitu. Itu dimainin 2 kali karena itu harus sebetulnya diimprovisasi. Tapi kok ternyata sekarang pianis-pianis tuh banyak yang ya udah diulang aja gitu loh. Nah, itu harusnya jangan. Dan sebenarnya improvisasi itu gampang. Kita ambil aja motifnya dia tuh apa, terus kita bikin variasi dari motif tersebut. Nih, misalnya ada sonatanya Mozart yang sangat terkenal, yaitu dan seterusnya. Ya kan? Motifnya. Nah, terus habis itu dia minta itu diulang lagi. Masa kita ulang? Jangan dong. Kita ambil motifnya, kita bikin sesuatu dari motifnya. Motif itu bisa aja kita balik-balik. Kayak tadi kan variations Happy Go Lucky saya kan. Variasinya adalah, ya kan? Jadi yang pertama naik, yang kedua turun. Nah, ini bisa juga. Kita bikin variasi, kita balik deh. Dan seterusnya. Kan bisa seperti itu. Ya. Jadi itulah, kita tuh sebagai musisi klasik harusnya kita kreatif dan bisa memberikan sesuatu dari diri kita supaya musik itu nggak jadi bahan yang beku dan baku, ya, karena memang para komponis termasuk saya selalu pengen masukan dari kepribadian para musikus tersebut. Nah, soal ini banyak elemen-elemen tuh yang bisa kita kawinkan, elemen-elemen dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Sekarang saya mau tunjukkan bagaimana sebuah tango itu tarian dari Argentina kan, yang ritmenya adalah kita kawinkan dengan elemen polifoni dari Jawa. Karena kebetulan saya orang Jawa, jadi saya polifoni apal banget. Tapi sebetulnya elemen Indonesia itu banyak banget ya, bukan hanya polifoni pun sebenarnya Jawa dan Bali itu beda banget gitu loh. Tapi ini saya mengawinkan elemen dari Argentina, ritme tango dari Argentina dengan tangan nada polifoni dari Jawa. Dan ini adalah karya untuk cello dan piano dan akan dimainkan oleh Jonathan William. Dia salah satu murid siswa musik terbaik di Universitas Pelita Harapan. Dan ini tango adalah dari opera saya yang judulnya Pro Patria. Di mana sebenarnya opera ini kan ada ceritanya. Ini ceritanya tuh seorang Indonesia ditawan oleh tentara Jepang dan sedang disiksa, diinterogasi. Dan selama diinterogasi itu interrogatornya tuh seneng lihat dia disiksa dan dia mulai menari tango. Rada surreal memang, tapi ya namanya opera. Oke? Jadi ini tango dari opera saya Pro Patria dengan Jonathan William.
Nah, dengan tango yang barusan kami mainkan tadi, saya menutup video ini. Semoga penjelasan saya sih bisa membimbing para pendengar dan juga para musikus ya untuk bisa lebih bukan mengerti musik klasik tapi mencintai. Saya selalu bilang musik itu nggak perlu dimengerti, yang perlu tuh mencintainya. Karena memang kita mengerti soal strukturnya, soal motif, soal variasi, soal polifoni segala macam. Tapi pada akhirnya kita yang paling penting adalah mendengarkan secara aktif, bukan mendengarkan untuk easy listening, untuk bisa tidur supaya bisa ngantuk, bukan. Dan untuk para musikus semoga bisa lebih kreatif juga, jangan main seperti yang ditulis di partiturnya. Ya memang harus memainkan apa yang ada di partitur, tapi juga harus bisa menunjukkan jati dirinya, identitasnya, kreativitasnya, imajinasinya untuk bisa menyampaikan musik itu ke publik. Karena sebenarnya kami para komponis itu punya satu kekurangan dibandingkan dengan misalnya pelukis atau penulis. Seorang penulis itu langsung bisa dibaca oleh pembacanya. Seorang pelukis bisa langsung memamerkan lukisannya kepada penikmatnya. Jadi nggak perlu perantara kan. Tapi seorang komponis butuh seorang perantara, yaitu seorang musikus untuk bisa menyampaikan karya seninya ke penonton. Saya kebetulan main piano, jadi saya bisa memainkan karya-karya piano saya. Jadi saya bisa dibilang perantara, walaupun saya lebih senang kalau ada seorang perantara yang lain, seperti misalnya Jonathan Williams ini. Dia main karya saya untuk cello, yang kebetulan saya nggak bisa main cello, dia main dan dia memasukkan elemen jati dirinya ke dalam musik tersebut, sehingga musik itu lebih kaya. Dan jadi itu, komponis selalu ingin musikus-musikus yang baik untuk bisa memainkan karya-karya kami, untuk bisa mengkomunikasikannya kepada publik. Dan yang kita butuhkan bukan musikus yang bisa main semua notnya dengan lancar, dengan rapih, dengan akurat, apalagi dengan tempo yang cepat gitu. Bukan. Yang kita butuhkan adalah musikus yang kreatif, imajinatif, dan komunikatif. Itu. Terima kasih, saya Ananda Soekarlang.